Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita kembali di kajian kita, kajian tafsir As-Sa'di dari penulis seperti biasa. Sebelum kita masuk ya, kita memberikan dulu gambaran tentang surat ini. Apa itu surat Al-Insyiqaq? Surat Al-Insyiqaq. Begitulah surat ini diberi nama karena memang berkaitan dengan ayat yang pertama, yaitu idza sama'un syaqqat. Ya, berkaitan dengan ayat ini, penamaan surat ini dengan nama Al-Insyiqaq. Kemudian surat ini kategorinya adalah kategori surat Makkiyah, dan para ulama tafsir sepakat akan penamaan surat ini dengan nama para ulama tafsir sepakat bahwa surat ini diturunkan di periode Makkiyah, yaitu periode sebelum hijrah ke Madinah. Ini kesepakatan para ulama tafsir. Seperti pada umumnya surat-surat yang ada di juz 30, hampir semuanya malah di juz 30 ini kategorinya adalah kategori surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di periode Makkah, artinya sebelum hijrah ke Madinah. Adapun yang berkaitan dengan keistimewaan dari surat ini, ya, keistimewaan dari surat ini atau keutamaan dari surat ini, pertama, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin." Siapa yang ingin melihat hari kiamat itu seperti dia melihatnya dengan mata kepalanya, hendaknya dia membaca 3 surat, yaitu idza syamsu kuwirat, wa idza sama'u fatarat, dan yang ketiga adalah idza sama'un syaqqat. Jadi siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti dia melihat dengan kedua matanya, nyata, maksudnya real, maka pelajarilah 3 surat ini. Karena 3 surat ini menjelaskan fenomena yang terjadi di hari kiamat. Kalau kita mempelajarinya dengan baik, dengan cermat, maka kita seperti melihat kiamat itu dengan jelas dengan kedua mata kita. Surat At-Takwir sudah kita pelajari. Kemudian surat Al-Infitar juga sudah kita pelajari. Kali ini kita mempelajari surat Al-Insyiqaq. Kemudian keutamaan yang kedua dari surat ini, yaitu di dalam surat ini terdapat sajdah, yaitu sujud. Disyariatkannya sujud ketika kita melewati ayat itu. Seperti pada hadis Abu Rafi', di mana beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-'atama, faqara'a idza as-sama'u syaqqat, fasajad."
Abu Rafi' mengatakan, saya sholat bersama Abu Hurairah, sholat Isya. Kemudian beliau membaca, Idza sama'un syaqqat. Lalu beliau sujud. Fakultu, aku bertanya kepada beliau. Fakultu lahu, saya bertanya kepada beliau. Masalah sujud ini. Lalu beliau menjawab, sajad, sajad tu, saya sujud, khalfa Abi Qasim, sallallahu alaihi. Fala azalu asjud fiha hatta alqa. Beliau menjawab, saya sujud ketika sholat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abul Qasim, dan saya selalu sujud ketika aku membacanya sampai hari kiamat nanti pun, sampai aku wafat pun aku terus akan sujud. Katanya. Begitu juga ada penjelasan hadis dari Abu Hurairah secara terpisah. Beliau mengatakan, sajadna ma'an Nabi SAW fi idza sama'un syaqqat. Wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi saya sujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Idza sama'un syaqqat dan pula ketika membaca surat Al-Alaq, Iqra. Nah, ini akhirnya menjadi keistimewaan, keutamaan dari surat Al-Insyiqaq, di mana di dalamnya terdapat ayat yang menganjurkan siapapun yang membaca dan dianjurkan pula siapapun yang mendengarnya untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua inilah yang menjadi keutamaan dari surat Al-Insyiqaq. Adapun kandungan-kandungan maknanya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa surat ini berisi tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada hari kiamat nanti. Maka tema besar yang diusung pada surat ini yang pertama adalah Dzikru ahwali yaumil qiyamah. Menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada hari kiamat nanti. Kedahsyatannya, kebesarannya, keagungan Allah yang ditunjukkan pada hari itu. Kemudian yang kedua, tema dari surat ini yang diangkat adalah menjelaskan tentang dua model manusia, yaitu manusia yang beruntung dan manusia yang sengsara pada hari kiamat nanti. Jadi ada dua model manusia, ada manusia yang beruntung dan ada manusia yang sengsara pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, ancaman bagi orang-orang kafir atas kekufuran mereka, ancaman bagi mereka yang berbuat syirik atas kesyirikan mereka. Ya, ancaman bagi mereka yang terus berbuat kefasikan, dosa-dosa besar, atas kefasikan dosa-dosa besar mereka. Nah, inilah kira-kira gambaran umum tentang surat Al-Insyiqaq. Kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza sama'un syaqqat. Ketika langit-langit itu insyaqqat. Insyaqqat ini maknanya sama, yaitu infatarat. Pada ayat surat yang sebelumnya, idza sama'un fatarat. Jadi insyaqqat maknanya adalah infatarat. Apa itu? Terjadi insyiqaq, terjadi infitar, yaitu langit-langit ini terbelah. Para ulama tafsir mengatakan ia akan membentuk pintu-pintu terbelah seperti layaknya terbukalah menjadi sebuah pintu-pintu katanya. Jadi ketika langit ini terbelah dan ia membentuk pintu-pintu. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, yaqulu ta'ala mubayyinan lima yakunu fi yaumil qiyamah
min taghayyuril ajramil 'idham. Allah Subhanahu wa taala berfirman atas apa yang akan terjadi pada hari kiamat berupa perubahan-perubahan yang sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu idza sama'un syaqqat, yaitu ketika langit ini terbelah, wa tamayaz ba'duha min ba'd, sehingga satu sisi akan terpisah dari sisi yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Tamayaz ba'duha min ba'd. Jadi karena terbelah, berarti kan sisi yang sebelah sini akan terpisah dari sisi yang sebelahnya. Allah. Maka saat itulah wantatharat nujumuha. Karena langitnya sudah terbelah-belah, membentuk seperti kayak pintu, ya, sehingga bagian yang lain akan terpisah dari bagian yang lainnya, maka otomatis bintang-bintang yang ada di langit pun akhirnya berjatuhan. Wa khusifa bisyamsiha wa qamariha. Lalu bagaimana dengan matahari dan bulannya? Maka matahari dan bulan pun otomatis akan dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat. Maka saat itu pun syams, yaitu matahari, akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Kuwirat seperti surban yang dilipat kembali, seperti kain yang dilipat-lipat kembali. Begitu pula mataharinya, begitu pula bulannya. Ya, jadi semua ini kalau kita lihat dari penjelasan Imam tadi, muaranya adalah dari matahari yang terbelah, sehingga terpisah antara satu bagian dengan bagian, mengakibatkan di sini bintang-bintangnya pun berjatuhan dan matahari dan bulannya pun sudah dilipat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang kedua, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Adinat, yaitu maknanya kata beliau istama'at li amri. Langit itu terbelah. Kenapa kok ia terbelah? Adinat, karena dia mendengar dan mentaati Rabb, yaitu zat yang menciptakannya. Allahu akbar. Wa adinat li rabbiha, ay istama'at li amrih wa alqat sam'aha wa asaghat li khitabih. Allahu akbar. Langit mendengar perintahnya. Pendengarannya benar-benar dicamkan untuk mendengar perintah dari zat yang menciptakannya. Wa huqqalaha dzalik, dan memang wa huqqat. Huqqat artinya ya memang itu kewajiban dari langit untuk mentaatinya. Karena dia musakharah mudabbarah tahta musakhiri malikin azim. Karena memang langit ini dikendalikan, diatur di bawah zat yang berkuasa, yang maha agung, yang mengaturnya. La ya'si amrah. Tidak mungkin bagi tidak mungkin bagi langit ini untuk bermaksiat atas perintah Allah tersebut, dan tidak mungkin menyelisihi hukum dan ketentuan Allah. Jadi makna dari wa'adinat li rabbiha, langit terbelah, pecah, karena itu perintah zat yang menciptakannya. Zat yang menciptakannya, Rabbul Alamin, memerintahkan langit untuk pecah. Maka langit pun pecah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah zat yang maha mengatur, maha berkuasa, pemilik dari semuanya. Tidak mungkin dia menyelisihinya. Wahukat, memang itu
kewajiban dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa idza sama'un syaqqat, idza sama'un syaqqat. Ketika langit terbelah karena ia taat atas perintah Allah. Allah yang memerintahkannya untuk terbelah. Allah yang memerintahkannya untuk pecah. Maka dia pun mentaati dan mendengarkannya. Wahukat, dan itu memang kewajiban dia untuk mentaatinya dan tidak akan menyelisihinya. Allahu Akbar. Ini berkaitan dengan langit. Ya, langitnya terbelah, berarti bintang-bintangnya turun, kemudian matahari dan bulannya menghilang. Berarti saat itu bumi menjadi gelap gulita. Otomatis ya. Lalu bagaimana dengan buminya sendiri? Ya, bukankah bumi ini orang bilang salah satu dari bintang kan? Bukankah bumi ini salah satu dari bintang? Ya, Allah berbicara khusus berkaitan dengan bumi ini. Berarti bumi ini bentuknya berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Kalau bintang yang lain Allah mengatakan wa idzal kawakibun tatarat wa idzan nujumun kadarat, yaitu ketika bintang-bintang ini berjatuhan. Sama itu wa idzal kawakibun tatarat di at-takwir. Sedangkan di al-infitar wa idzan nujumun kadarat. Sama maknanya, yaitu ketika bintang-bintang ini berjatuhan. Habis semua bintang-bintang itu, lalu Allah menyebutkan secara khusus tentang bumi. Ya, planet bumi ini disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberlakuan yang berbeda. Yaitu Allah mengatakan wa idzal ardu muddat. Yaitu ketika bumi ini muddat. Apa makna muddat? Imam Sa'di mengatakan rajafat wartajat, goyang. Muddat pertama goyang. Ini tahap yang pertama. Buminya akan goyang. Gempa istilah kita ya. Goyang dengan guncangan yang begitu hebatnya. Wa nusifat 'alaiha jibaluha. Sehingga atau menyebabkan gunung-gunung ini akan diangkat oleh Allah. Wa idzal jibalu nusifat, dan ketika gunung-gunung itu diangkat oleh Allah. Wa idzal jibalu suyirat, lalu ketika diangkat gunung-gunung pun akan berterbangan di atas. Lalu setelah itu gunung-gunung ini dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibenturkan semua. Sehingga jadilah jadilah debu aja semuanya. Jadi debu. Semua gunung semua. Lalu bagaimana dengan bumi? Fasuwiyat, kan gunung angkat oleh Allah akan jadi bentuk lubang yang begitu dalam. Karena yang di bawah lebih dalam daripada yang di atas. Wal jibala autada. Dan kami jadikan gunung-gunung ini seperti watad, seperti pasak ketika seseorang mau masang tenda. Ya. Apakah yang muncul itu lebih tinggi daripada yang ditanam, atau yang di dalam lebih tinggi daripada yang muncul? Tentu jawabannya yang ditanam lebih tinggi. Umpama dia pasang 10 macam masang segini gitu ya. Ininya apa pasak. Pasti yang muncul kan sedikit. Begitulah. Makanya Allah bilang kami jadikan gunung-gunung ini sebagai wadat. Ya, seperti pasak. Nah, saat itu gunung ini akan dicabut oleh Allah, ditarik. Ditarik, kemudian berterbangan, kemudian dibenturkan, kemudian jadilah pasir debu. Nah, buminya otomatis jadi lubang-lubang luar biasa. Tidak. Wa idzal ardu muddat.
saat itu dibikin rata bumi ini oleh Allah dengan kekuasaannya. Maddal adim, kata beliau, wa maddahallahu ta'ala maddal adim, seperti roti dibikin rata sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta sarat wasi'ah jiddan, sehingga bumi ini menjadi sangat-sangat luas sekali. Allahu Akbar. Dulu ada gunung-gunung, kali ini gunungnya diangkat, lalu bekas tempat gunung itu dibikin rata sama Allah subhanahu wa ta'ala. Otomatis akan jauh lebih lebih luas lagi ini bumi ini. Tasa'u ahlal mauqif likan kathratihim. Sehingga bumi ini akhirnya menjadi apa? Fatara'hu qa'an safsafa. La tara fiha iwajan wala amta. Sehingga kalian melihat bumi ini rata. Tidak ada lagi dataran tinggi dan tidak ada lagi dataran rendah. Benar-benar rata. Itulah yang dimaksud dengan wa idal ardu muddat. Di saat itu bumi akan rata semua. Ya, bumi akan rata di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan bumi rata di sini? Kita lihat apakah ada penjelasan yang lain dari para ulama. Ibnu Katsir, apakah yang dimaksud bumi rata ini nggak bulat lagi? Bumi akan datar, tidak bulat seperti sekarang. Ibnu Katsir memberikan tambahan penjelasan. Ada penjelasannya dari Ibnu Katsir lebih detail, bukan tambahan ya karena tahunnya beda. Beliau otomatis lebih detail karena tafsir Ibnu Sa'di ini kan ringkas. Ibnu Katsir mengatakan wa idzal ardu muddat ay busitat wa furishat wa wusi'at. Yang dimaksud dengan ketika bumi itu muddat dihamparkan yaitu busitat, yaitu dihamparkan sudah rata. Furishat digelar, sudah digelar rata. Wusi'at diperluas sama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan riwayat dari jalur periwayatan beliau. Ya, beliau mengatakan, Ibnu Abdil A'la memberitahukan kepadaku, beliau mengatakan, Ibnu Thaur mengabarkan kepadaku dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Ali bin Husain. Dari Ali bin Husain. Sepertinya ini sanadnya ada yang terputus. Ya, sepertinya ini jalur beritanya terus. Karena Ali bin Husain ini bin Ali. Berarti kan Ali ini kemungkinan kan tidak bertemu dengan Rasul SAW. Ya, ada mursal di sini. Bahwa Nabi SAW berkata, "Idza kana yaumul qiyamah maddallahu al-arda maddal adim." Ketika hari kiamat tiba, Allah akan menjadikan bumi ini datar seperti roti. Ya, seperti roti dan seterusnya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Ya. Jadi langitnya pecah, terbelah sehingga terpisah antara satu sisi dengan sisi yang lain. Pertama, kemudian bintang-bintang yang lainnya berjatuhan. Kemudian bulannya, mataharinya dilipat, diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bintang satu yang diberlakukan istimewa sama Allah, yaitu bumi. Bumi ini pengikatnya diangkat, yaitu wadatnya, gunungnya yang mengikat bumi selama ini biar nggak goyang, diangkat sama Allah, dicabut, lalu dibenturkan jadi debu-debu, lalu bumi dijadikan rata sama Allah. Rata. Buat apa? Buat menampung manusia yang dibangkitkan dari kubur. Setelah itu manusia akan dibangkitkan dari kubur. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Setelah itu manusia yang wafat nanti akan dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur. Berarti setelah idal ardu muddat, setelah bumi ini dibikin datar, dihamparkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelanjutannya di ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Berarti yang kelima, wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi itu akan memuntahkan, mengeluarkan, alqat, melempar, mengeluarkan. Ma fiha, semua isinya, yaitu al-amwat wal kunuz, yaitu orang-orang yang wafat dikubur di dalam, kan diangkat, dikeluarkan semua oleh bumi itu. Wal kunuz, begitu juga harta-harta yang terpendam di dalam bumi itu semua akan dikeluarkan. Watakhalat, dan akan dikosongkan semua isinya. Dikosongkan semua isi perut bumi, dikosongkan, benar-benar kosong. Orang-orang, manusia-manusia yang dikubur di dalamnya akan dikeluarkan semua. Harta-harta benda yang tersimpan di dalamnya akan dikeluarkan semua. Kenapa? Imam Sa'di bilang, fa'innahu yunfakhu fis-sur, jadi ditiuplah sangkakalanya, fatakhrujul amwatu, fatakhrujul amwatu minal ajdathi ila wajhil ardh. Tentu semua ini dimulai dengan ditiupnya sangkakala, yaitu sangkakala kebangkitan manusia dari kubur. Ya, sangkakala yang sebelumnya adalah sangkakala kematian dan kehancuran alam. Kemudian berikutnya ini sangkakala adalah dibangkitkan semua manusia, dari manusia yang pertama semuanya, mau mati wajar mau nggak wajar, semua akan bangkit dari kuburnya, semua akan bangkit dari tempatnya ke permukaan harta di itu bumi yang sudah dibikin datar. Waktu khrijul ardu kunuza, sebagaimana bumi juga mengeluarkan semua benda-benda, barang-barang yang ada di dalamnya. Hatta takun kal ustuan al-azim, sehingga membentuk harta itu, membentuk sebuah kayak gundukan gunung harta. Yushahiduhul khalqu, semua makhluk melihat harta itu. Wa yatahassarun ala ma hum fihi, ala ma hum fihi yatanafasun. Akhirnya manusia menyesal. Kenapa dulu saya berlomba-lomba untuk mencari harta dan kekayaan bumi ini? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa. Tapi penyesalan sudah nggak berguna, jamaah. Ini sudah kiamat. Bumi sudah dibikin datar. Kemudian manusia yang mati sudah mati. Dibangkitkan untuk apa? Bukan untuk kehidupan dunia yang baru. Bukan. Tapi untuk yaumul hisab. Ini untuk hisab. Untuk pembalasan. Mereka melihat, ya Allah, ini kekayaan dunia yang dulu. Sehingga mereka menyesal, ya Allah, dulu teringat memorinya kembali. Ya Allah, apa namanya? Dulu saya berlomba-lomba untuk mencari ini, untuk mencari emas, untuk mencari perak, mencari kekayaan ini, kekayaan itu, tambang dan sebagainya. Ini ternyata nggak ada harganya semuanya. Kayak gundukan sampah semuanya. Ini adalah gundukan sampah, padahal itu harta yang dulu di dunia manusia berlomba-lomba untuk mencarinya. Wala haula wala quwwata illa. Berarti hari kebangkitan ini memang manusia dibangkitkan kembali dengan tubuhnya. Iya, dengan tulang belulangnya. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Di akhir surat Yasin itu kan. Siapa yang menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah mengering ini? Katakan, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan yang menghidupkan itu adalah yang pertama kali yang menciptakannya. Jadi katakan yang menghidupkan, dialah yang pertama kali menciptakannya. Tentu menghidupkan, membuat hidup yang kedua kalinya lebih murah, lebih mudah. Lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Jadi Allah yang menghidupkan.
tulang-tulang belulang dihidupkan kembali sama Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah Allah lakukan pada Bani Israel. Fa'amatahallahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Allah mematikan dia selama 100 tahun. Tsumma ba'atha. Lalu Allah hidupkan kembali setelah dia mati 100 tahun. Qala kam labista? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Lalu ditanya berapa hari kamu kamu tidur? Sehari kayaknya saya tiduran seharian agak lama ini atau setengah hari. Fanzur ila ta'amika wa syarabika. Lihat makananmu, lihat binatangmu, lihat sekitarmu. Kamu ini mati 100 tahun. Allah yang merakit kembali, Allah yang menghidupkan kembali tulang belulangnya itu. Dirakit kembali dengan tubuh yang sudah berubah lah. Kata Syekhul Islam dengan tubuh yang berubah. Para ulama bilang tubuh yang berubah dari tubuh yang sekarang. Sudah terjadi pembaharuan. Ya. Saat itu melihat kedudukan harta yang sampah begini, ya Allah. Ini yang dulu saya cari-cari. Makanya ayat-ayat Quran tidak pernah memuji harta dunia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, itu lebih rendah dari satu sayap nyamuk. Ya Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ini bangkai, ini kayak bangkai. Manusia berlomba-lomba untuk itu. Jemaah. Terkadang dia udah kaya, udah punya rumah, udah punya kendaraan, tapi masih ya seperti orang miskin. Makanya orang rakus itu sebetulnya dia itu orang paling miskin. Orang beriman, dia orang-orang yang paling kaya. Ya, inilah dunia yang terjadi nanti. Dan itulah harta akan berubah menjadi tumpukan-tumpukan sampah yang gak ada artinya. Ini yang saya cari. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah jemaah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Bumi datar. Kemudian bumi mengeluarkan isi perutnya semuanya. Kemudian manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dengan bentuk manusia yang tentunya baru ya. Yang bayi mati bayi, ya nggak bayi lagi jemaah. Yang mati tua umur 80, 90, ada yang bisa 100, ya nggak mati, dibangkitkan nggak umur segitu jemaah. Oh dulu cacat, ya nggak cacat lagi sudah. Makanya dibangkitkan dengan tubuh yang baru, dengan fisik yang baru, dengan fisik yang mengalami modifikasi ya. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa semua ini terjadi? Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Karena bumi pun taat mendengarkan berita Allah. Allah yang nyuruh akan terjadinya semua ini adalah Allah. Maka bumi pun taat melakukannya. Wa huqqat. Memang dia punya kewajiban untuk melakukan itu semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah fenomena yang terjadi jemaah. Sama seperti yang disebutkan di surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Kan? Mataharinya udah diambil, dilipat. Wa idza nujumu kadarat. Mataharinya hilang, bintangnya turun. Wa idza nujumu kadarat. Wa idza jibalu suyirat. Lalu buminya udah diangkat semua sama Allah. Berterbangan, dibenturin jadi pasir. Langitnya sukat terbelah. Makanya mataharinya sudah dilipat, bulannya, bintangnya turun. Gunungnya yang di bumi, buminya goyang begitu hebat, lalu lepas copot gunungnya, kemudian berterbangan, kemudian dibenturkan. Wa idal isyaru abtilat. Ya Allah, binatang-binatang yang hamil, ya sudah mereka langsung keguguran semuanya dan meninggalkan anak-anaknya semua. Wa idal wahusyu husyirat, dikumpulkan jadi satu itu binatang-binatang sama Allah di satu tempat.
Wa idzal biharu sujirat. Lalu air laut dibikin meluap semuanya sama Allah. Bumi meluap, habis air laut. Padahal kita tahu berapa kilometer itu kedalaman air laut. Ya, berapa kilometer, nggak ada yang tahu itu kedalaman air laut. Karena akan sampai pada tingkatan sekian gelap gulita. Matahari sudah nggak akan bisa sampai. Dan di situ ada ikan-ikan yang manusia nggak tahu, satu dua yang pernah mungkin dilihat manusia dengan lebih gede daripada kapal pesiar sekalipun. Allahu Akbar. Air lautnya dibikin meluap semua sama Allah. Berarti bumi habis bekasnya gunung, bekasnya lautan. Di situ wa idal ardu mudah dibikin rata. Padahal ilmu pengetahuan mengatakan meneliti 2/3 bumi ini laut. Airnya sujirat, meluap semuanya. Di situ mudah untuk apa? Untuk menampung semua manusia yang pertama mati sampai manusia yang terakhir mati. Triliun manusia akan dibangkitkan semua. Tempatnya disiapkan oleh Allah. Bumi yang baru disiapkan. Bumi yang khusus, yang lain sudah hilang. Dibuat, dibikin baru di bumi. Bisa menampung semua manusia. Sudah siap, semuanya dikeluarkan. Trans dari perut bumi dengan tiupan sang kakak. Semua harta di situ melek manusia. Ya Allah, ini yang namanya hari akhir. Ini yang namanya hari akhir. Walaupun dia sudah menyadari itu ketika di kuburan. La haula wala quwata illa billah. Wa idzal biharu sujirat. Nah, saat itulah Allah akan bicara tentang manusia. Bagaimana sekarang manusia setelah manusia itu dibangkitkan dari kubur. Allahumma hasibna hisaban yasir. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Jadi ayat yang ke-6 Allah bilang, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, Allah ngajak bicara semua manusia. Mau yang kafir, mau yang beriman. Semua diajak bicara di sini. Yang berbuat baik, yang berbuat jahat, buruk, semua diajak bicara oleh Allah. Wahai manusia, innaka kadihun, innaka sa'in. Kamu selama ini banyak sekali melakukan aktivitas perbuatan-perbuatan. Capek kamu, capek dengan aktivitas-aktivitas dan perbuatan-perbuatan kita semua yang beraneka ragam. Tapi pada hakikat, apapun yang kita perbuat, kita ini sebetulnya sa'in ilallah, kadihun ila rabbik. Kita ini semua, apapun yang kita perbuat, perbuatan kita, capek kita semuanya, ini ada menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Semuanya kepada Allah. Wa amilun bi awamirihi wa nawahi. Wa mutaqarribun ilaihi. Imma bil khair wa imma bil syar. Mereka, kita banyak melakukan perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Banyak mendekatkan diri dengan sesuatu. Itu bersifat kebaikan ataupun keburukan. Tsumma tulaqillah yaumal qiyamah. Habis itu kita ketemu sama Allah. Apapun manusia capek, semua capek. Semua manusia capek, semuanya capek. Capeknya kita, apapun capeknya kita, toh juga ketemu sama Allah. Kok ujung-ujungnya ini begini, ini begini, yang ini begini, ini begini. Semuanya itu ibarat segitiga yang ujungnya akan kembali ke satu titik, yaitu kembali kepada Allah juga. Mau capeknya dia dalam kebaikan, ataupun capeknya dia dalam keburukan.
capeknya kita dalam kebaikan ataupun capeknya kita di dalam keburukan, semuanya akan ketemu dan menghadap Allah. Fala ta'dim minhu jazaan bil fadli in kunta sa'ina. Kalian, wahai manusia, tidak akan terlepas dari yang namanya balasan. Kalian semuanya, tidak ada yang tertinggal dari yang namanya balasan dari apa yang kalian buat. Jika yang kita lakukan ini kebaikan, maka kita akan mendapatkan karunia kemuliaan di sana. Tapi jika kita lakukan ini kekufuran, syirik, dosa besar, maka kita akan mendapatkan keadilan Allah di sana. Kita akan mendapatkan semuanya capek. Semua manusia ini capek, jemaah. Gak ada orang gak capek, gak ada. Makanya, saudaraku sekalian, akhi, ukhti fillah, jadikan capek kita ini capek yang nanti kita ketemu sama Allah dengan mendapatkan karunia. Jangan jadikan capeknya kita ini nanti ketika kita ketemu sama Allah, kita mendapatkan keadilan Allah. Allah akan tegakkan hukuman bagi kita. Ya. Makanya, mumpung umur ini masih ada, tinggal berapa umur kita ini? Tinggal berapa? 10 tahun? 20 tahun? Tinggal berapa? Cepat loh waktu ini, nggak terasa. Nggak terasa. Kita kajian di bumi mengajinya aja sudah nggak terasa, sudah berapa setahun lebih sudah nggak terasa. Lama. Ya, lebih 2 tahun lah. Saya ingat masih kajian kitab ini selesai, kitab ini selesai. Nggak terasa seperti baru kayak kemarin saja. 10 tahun juga nggak terasa. Makanya jadikan sibuk kita, capek kita. Untuk apa? Untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Capek kita untuk menjalankan Quran, Sunnah. Seperti para salaf dulu, mereka capek. Agar apa? Agar nanti kita wafat, dibangkitkan, kita ketemu menghadap Allah, mendapatkan karunia-Nya, mendapatkan petunjuknya, mendapatkan kasih sayangnya, rahmat. Jangan sampai kita capek, lalu kita mendapatkan keadilan Allah, yaitu adab. Ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikan hati, teguhkan hati kita ini tetap berada di atas Quran, Sunnah, dengan pemahaman para salaf dahulu. Jadikan kita kelas semuanya bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW, berkumpul dengan para sahabat, dengan sunnah yang kita jalani. Jauhkan kita dari syirik, dari maksiat, dari bid'ah. Dan tutuplah kehidupan kita ini dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Jadikan kubur kita menjadi kenikmatan, jadi taman-taman surga. Dan hisablah kami dengan hisab yang ringan. Berikan kemudahan buat kita di hari mahsyar nanti. Dengan rahmat, keagungan, kebesaran, ya rahmat. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Kita akan lanjutkan pengelompokan manusia menjadi 2 manusia kelompok, ya. Manusia yang beruntung dan bahagia, serta manusia yang merugi di akhirat nanti. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah yang hendak bertanya, bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Ibu Idar Islami dari Prancis untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya, kalau di akhirat nanti kita akan ditanya, masa mudamu engkau pergunakan untuk apa? Dan seandainya masa muda kita itu tidak terlalu bersih, tetapi sudah bertobat, apakah nanti akan tetap ditanyakan atau dihukum masa muda yang tidak bersih itu walaupun sudah bertobat, Ustaz? Terima kasih. Allah. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu. Apakah seperti itu ya? Seperti yang Ibu tanyakan itu, di akhirat nanti bakal masa muda kita semuanya juga akan dihisap semuanya. Padahal kita sekarang sudah berusaha untuk tobat, nasuh, tobat yang sebenarnya. Berkaitan dengan ini Allah mengatakan di surat At-Tahrim masalah taubat nasuh di ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang memang sudah memiliki iman kepada Allah, iman dengan hari akhir yang seperti digambarkan oleh Allah seperti ini. Tubu, ayo tobat sebelum berakhir semuanya. Sebelum semua yang tadi Allah sampaikan kepada kita, itu sebelum itu semua terjadi. Ayolah tobat, wahai orang kafir. Ayolah tobat, wahai orang yang selama ini berbuat syirik. Ayolah tobat bagi mereka yang selama ini berbuat bid'ah dengan perasaannya. Ayolah tobat yang selama ini berbuat maksiat. Ayo tobat, tobat yang benar, yang tulus dengan meninggalkan semua dan kembali ke jalan Allah. Lalu Allah menyebutkan hasilnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Pasti kalau kamu tobat yang benar, pasti Allah akan menghapus semua dosa-dosa. Nah, ini Ibu. Allahu Akbar. Ini endingnya. Pasti Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahan Anda. Satu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kalian semua ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti clear saja, clear. Seperti yang disebutkan dalam hadits Hasan, atta ibu minad dzanbi kaman la dzanbala. Orang yang tobat dari semua dosa, syirik, bid'ahnya, kaman la dzanbala. Clear, seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Berarti apa? Sudah terjadi pemutihan, pembersihan. Sudah dihapus sama Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, qad satartuha alaih, ditunjukkan kepada kita catatan kita. Ini merah-merah pohon rambutan, merah-merah. Qad satartuha alaika fid dunya. Sejak di dunia dulu, saya sudah tutupin kesalahan kamu. Ghufran, ampunan itu kan nutupin dosa, menutup. Saya sudah tutupi dosa-dosa kamu sejak di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yawma. Hari ini saya hapus semuanya. Saya dihapus, diganti ini hijau semuanya. Tuh surga tuh. Nah, ini yang membuat kita. Makanya diajak bicara siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Ayo tobat yang benar. Tinggalkan itu. Capek kita sekarang untuk ketaatan, untuk kebaikan. Agar apa? Agar kesalahan kita yang dulu terjadi pemutihan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Silakan yang lainnya. Jazakallah Baik, khairan. syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilahkan untuk yang sudah resen, Abi Yahya bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya perihal orang-orang yang mohon maaf Ustaz ya, yang matinya itu dikremasi gitu, dibakar gitu. Apakah mereka itu azab kubur mereka itu
ketika mereka tuh pertama kali masuk gitu, pung, langsung dibakar gitu Ustaz, apa langsung ngerasain gitu apa gimana gitu Ustaz. Itu yang pertama. Iya, Yang kedua, iya, yang kedua apa mereka mereka itu kan udah jadi debu-debu gitu kan Ustaz. Apa mereka itu nanti begitu kiamat itu langsung jadi kayak dulu lagi gitu Ustaz ya. Itu aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya Pak. Iya, Bagus Pak. Bagus pertanyaannya Pak. pertanyaan. Pak. Iya apa nih ya Pak? Alhamdulillah Pak. Kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah atas nikmat iman. Nikmat sunnah. Ini Pak. Menjalankan tunjuk Rasul SAW. Nikmat tauhid. Jauh dari syirik. Cobalah lihat mereka. Ya. Belum nyampe akhirat aja sudah dibakar duluan. Pak. Ya. Belum nyampe akhirat sudah dibakar duluan. Alhamdulillah. Al-jaza min jinsil amal. Bagaimana dengan hari kiamat nanti? Karena Allah bilang di surat Zumar itu ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir pada hari itu dikiring ke neraka segerombol demi segerombol. Kiring. Siapa orang kafir ini? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu terdiri dari ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Wal musyrikin, dan mereka yang berbuat syirik, baik memang agamanya syirik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ataupun siapapun yang berbuat syirik. Jadi yang selamat siapa? Innalladzina amanu wa amilus solihat. Ini yang selamat. Orang yang beriman, bertauhid, beramal saleh, yaitu amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Alhamdulillah atas nikmat iman dan sunnah. Barakallahu fiikum. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Lupa saya pertanyaan yang kedua. Ah, apa apa mereka nanti kan mereka kan udah jadi debu gitu ya. Apa nanti mereka Oh, dikumpulkan iya, lagi iya, gitu Ustaz? iya. Ya, Ya, sudah kejawab sudah. tadi Pak Bri. Ya. Semua, mau orang kafir, mau tetap mereka akan dibangkitkan kembali, Pak. Mereka yang wafat umpama kecelakaan, kemudian masuk ke dalam laut dimakan binatang dan sebagainya, tetap akan dibangkitkan semua oleh Allah dari kuburnya. Untuk apa? Menerima hisab. Nggak ada cerita, oh ini sudah jadi debu nih, jadi di akhirat nggak dibangkitin lagi. Nggak ada. Kan mereka sendiri punya keyakinan dibakar, kemudian setelah itu rohnya dia akan muncul lagi, kemudian muncul dalam bentuk yang lain. Kan mereka punya istilah gitu ya. Apa istilahnya itu? Mereka akan muncul kembali dan terlahir kembali dari bentuk yang lain. Bisa lagi dalam bentuk bayi, bisa dalam bentuk binatang. Na'udzubillah. Ini agama apa ini ya? Alhamdulillah atas nikmat iman. Yang jelas semuanya orang kafir akan dibalas. Makanya Allah bilang, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka akan berada dalam neraka jahannam. Artinya mereka akan dibangkitkan semua oleh Allah dari kuburnya. Ya, barakallahu. Pertanyaan lainnya. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilahkan yang bersen pada Ibu Nurul Jannah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ana sebagai orang tua ingin sekali memotivasi anak-anak supaya karena hidup di luar negeri itu kan di lingkungan banyak kan orang kafir ya Ustaz. Nah, bagaimana cara memotivasi anak-anak supaya tidak melulu karena kehidupan di luar negeri itu hanya kerja 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 dan pulang tidur kerja pulang tidur. Nah, sebagai orang tua Ana merasa mungkin terlalu bawel terhadap anak-anak tentang mengingatkan bahwa ini zamannya sudah tua. Nah, bagaimana ya Ustadz supaya
memotivasi mereka supaya mereka itu dengan sadar, atau memang orang tuanya yang harus terus mengingatkan mereka ya? Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik Ibu. Pertanyaannya sangat bagus. Allah mengingatkan kepada kita di Al-Quran, di surat At-Tahrim, Qu anfusakum wa ahlikum. Mulailah dari diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga. Berarti dari mana kita mulai seperti pertanyaan Ibu ini. Dan itulah problem saya sendiri dan kita semuanya. Dari mana kita memulai? Apakah kita memulainya dari menyuruh, dan menyuruh, melarang dan melarang dan melarang? Ternyata bukan. Kita memulainya dari mana? Ku anfusaku. Mulailah dari diri kamu sendiri. Al-Quran, Rasulullah SAW juga menjelaskan, ibda binafsik. Mulai dari diri kamu. Mulai dari diri saya. Kita sendiri, Bu, yang kita mulai. Lalu setelah itu apa? Wa ahlikum, keluargamu. Ya, keluargamu. Setelah itu baru kita mengajak. Mengajak itu apa? Mengajak itu adalah membimbing. Ya, kalau ada masalah, kita jadi pendamping. Ya, kita jadi pembimbing. Rasulullah SAW bimbing sahabatnya ibadah. Dengan awalnya contoh dulu. Beliau membimbing. Mereka yang bermasalah didampingi. Kenapa? Ada masalah apa? Itu kan didampingi, dinasehati, diingetin. Obrolan. Bukan selalu, jangan begitu, kamu begitu, kenapa kamu? Zaman sekarang justru malah terjadi penolakan. Ya. Tapi zaman sekarang apa? Maunya ngobrol, dikasih, diasih, disayang. Ya. Maunya gitu kalau sekarang. Mulai dari diri kita. Baru mereka kita bimbing, ya, kita dampingi mereka, kita ajak ngobrol mereka. Dari situ nanti enak nyuruhnya. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau boleh bertanya lagi, namun di luar tema, Ustaz, mengenai sholat berjamaah bagi wanita di rumahnya. Apakah mendapatkan pahala yang sama seperti laki-laki yang sholatnya berjamaah di masjid, pahalanya 25 kali lipat pahala sendirian atau 27 derajat? Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, ini pertanyaan bagus kan. Di dalam hadis sahih sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatuki fi baitiki khairun min salatuki fi fi ghurfatiki. Salat kamu di dalam ruangan khususmu lebih baik dari salat kamu di kamarmu. Salat kamu di kamarmu lebih baik daripada salat kamu di ruangan terbuka di dalam rumahmu. Salatmu di ruangan terbuka di rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid dekat rumahmu. Salatmu di masjid dekat rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Loh jamaah. Jadi salatnya perempuan semakin tersembunyi di dalam kamar, semakin mulia dia. Bayangkan, lebih mulia, lebih baik dari salatmu di masjidku, kata Rasulullah SAW. Masjidku, Masjid Nabawi, yang satu kali sholat setara dengan 1000, satu rakaat setara dengan 1000, gimana? Bayangin, jamaah. Ya. Jadi sholatnya perempuan di rumahnya
di dalam kamarnya lebih baik daripada di tengah rumah. Di dalam kamar lebih baik daripada tengah rumah. Tengah rumah lebih baik daripada masjid. Allahu Akbar. Nah, kalau laki jalan kaki, langkah-langkahnya dapat menghapus dosa, mengangkat derajat, masuk masjid duduknya didoain malaikat, diampuni, sholat berjamaah 27 derajat tingkatan, pulangnya juga sama, diampuni dosa, diangkat derajat. Perempuan sholat di rumahnya lebih baik dari sholatnya di masjid. Clear, sudah. Lebih baik dari semua itu. Tapi kalau ada perempuan yang ingin sholat di masjid, la tamna'u ima'akum masajidallah. Jangan dilarang istri-istrimu kalau mau ke masjid. Nah, tuh. Kalau ke masjid, jangan dilarang. Barakallahu fiik. Syukur Ustaz atas jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Apa kita bacakan semua, Ustaz? Nah, apa kira-kira yang berkaitan dengan tema? Baik, yang berkaitan dengan tema. Yang Assalamualaikum Ustaz, berbobot. izin. Nah, Ustaz, yang masuk tema satu pertanyaan Ustaz, dari 3 yang masuk. Atau nggak apa-apa di luar tema, tapi cukup kuat pertanyaannya. Gitu. Baik. Yang tema sesuai tema dulu ya, Ustaz. Ya. Ya. Izin bertanya Ustaz, apakah saat dibangkitkan nanti semua dosa-dosa kita tetap tercatat dan nantinya tetap dibakar di api neraka sebelum kita ke surga, walaupun kita sudah minta ampunan Allah di saat kita masih hidup? Jazakallah khairan. Saya kira sudah terjawab tadi ya, dengan jawaban tentang taubat tadi itu. Pertanyaan ibu yang dari Prancis tadi sudah terjawab. Selama kita taubat, sudah dibersihkan. Kalau kita nggak taubat, ya catatannya masih terang benderang. Dan kita akan dihisab. Terus gimana? Ya kembali. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Kalau yang menang itu ketaatannya, ya dia beruntung. Tapi kalau yang menang itu dosa-dosanya dia, ya bonyok di atas. Tapi kalau kemaksiatan, dosanya dia itu sudah syirik, kelarlah ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik abadan, kecuali dia taubat yang tadi. Allahu a'lam. Ya, silakan. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustaz, untuk sujud sajadah bagi wanita, apakah harus menutup aurat seperti dalam keadaan sholat dan dalam keadaan berwudu? Karena ketika sedang membaca Al-Quran, terkadang saya tidak menutup aurat secara sempurna dan terkadang wudunya sudah batal. Ya, memang menutup membaca Al-Quran. Apakah wajib berwudu atau tidak? Di sini membaca Al-Quran. Membaca ini maksudnya memegang. Apakah orang baca Quran sambil megang mushaf, apakah dia harus berwudu? Di sini para ulama berbeda pendapat. Antara mengatakan iya dan mengatakan tidak apa-apa. Tapi kalau dia membaca dari handphone, nggak ada para ulama mengatakan harus wudu karena handphone bukan mushaf. Atau membaca dari Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa asingnya di sebelahnya. Nggak ada ulama yang mengatakan Anda wajib wudu, nggak ada. Boleh, nggak apa-apa. Baca walaupun Anda tidak wudu, nggak apa-apa. Lalu melewati sujud sajadah, lebih nggak apa-apa lagi. Kan gitu ya logika. Berarti apa? Itu nggak apa sujud. Karena sujud sajadah itu bukan sholat. Dia sujud aja. Karena Anda melewati itu. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya.
Satu pertanyaan lagi Ustaz atau gimana? Boleh, Fadal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam Pernah dengar warahmatullahi. pernah dengar semua kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan kalau pada saat dihisab kita hubungan kita dijelaskan. Wah, pertanyaannya agak gantung Ustaz. Pertanyaannya apa? Kadang nggak nyambung memang dengan ceritanya. Eh, tentang ini Ustaz, melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Kalau pada saat Terus, dihisab Kalau pada saat dihisab, kita hubungan bisa dijelaskan. Hubungan apa nih? Antara dan jembatan. Masih kurang jelas ya lewatin hubungan aja kalau nggak jelas pertanyaan. lewatin. Oke. Iya, lewat aja kalau nggak jelas. Oke. Ini Ustaz, ada satu lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, bila ada anggota keluarga yang menyatakan tidak apa-apa tinggal di luar negeri, yang mana negerinya mayoritas orang kafir, untuk kehidupan yang lebih baik, atau maksudnya ekonominya lebih baik gitu, Ustaz. Akhi fillah, ukhti fillah, jangan kita bicara tentang hukum sedangkan kita ini nggak paham. Janganlah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya. Jangan berkomentar akan sesuatu yang Anda tidak paham. Apalagi itu dalilnya hanya sebatas mencari dunia. Gara-gara fulus, ya kan, kalau bahasa orang Surabaya, al-fulus hali, walau kana fi pinggir kali, katanya. Candaannya ya. Fulus itu halus, walaupun hanya duduk di samping sungai pun terasa indah, gitu, karena punya duit, gitu kan. Tapi kalau nggak punya duit, ya duduk di tempat yang paling mewah juga puyeng, gitu kan ya. Hmm. Jadi jangan gara-gara uang akhirnya semuanya dihukumi dengan pandangan harta. Janganlah. Ya, kita harus kembali kepada pandangan para ulama kita. Apa hukumnya pergi ke luar negeri? Di situ ada penjelasan. Saya pernah jelaskan kok di kajian ini atau di kajian yang Sabtu pagi itu yang khusus Majelis Taklimnya Ummu Ammar itu. Yang jelas para ulama ada penjelasan tentang hukum tinggal di negeri yang bukan non-muslim. Ya, intinya saya mau mengomentari, jangan kita berbicara tentang satu hukum syar'i kalau memang kita belum memahami. Maka solusinya adalah fas'alu ahla dzikr, nanyalah kepada yang mengerti agar kita tidak salah jalan. Ya, barakallahu fiikum. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan Shirathul Mustaqim tadi, sepertinya udah ada pencerahan Ustaz, izin. Jadi maksudnya ini Ustaz, kan sebelum melewati jembatan Sirat, ada hisab dulu ya Ustaz. Nah, pertanyaannya, apakah ada hubungan antara hisab dan melintasi jembatan Shirathul Mustaqim tadi, Ustaz? Misal, jika hisabnya diringankan, apakah dia akan selamat melewati jembatan Shirathul Mustaqim tadi, Ustaz? Jawabannya tentulah. Tentulah. Makanya di ayat fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun mereka yang timbangannya berat, yaitu ketaatannya banyak, ada dosanya sedikit tapi nggak ada artinya dengan ketaatan dia, maka dia akan hidup dalam kenikmatan yaitu surga. Berarti itu hisabnya aman, terus lewati siratnya aman. Loh, kalau sudah dari awal dia orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wih, ini orang kafir-kafir, udah langsung kiring aja ke neraka nih mereka ini. Oh, enggak, bukan orang kafir, orang Islam. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun mereka yang timbangannya ringan, ketaatannya dikit, maksiatnya melambung tinggi banyak, maka tempat kembalinya dia neraka, berarti lewat siratnya kecemplung. Jamaah tahu kecemplung, Anda jatuh ke dalam neraka.
Ya, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan semoga Allah memberikan keselamatan buat kita semua di dunia maupun di akhir. Ya. Udah habis pertanyaannya. Cukup Ustaz, sudah habis Ustaz. Jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari saya sendiri. Semoga bisa kita lanjutkan kembali di kajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumul khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari.